Nah, tetapi ingat, kekufuran itu bermacam pula jenisnya. Ada kekufuran yang tidak mengakui sama sekali adanya Rabb, kalangan dahriyun, tidak ada Tuhan. Hidup ini ya hidup kita, pas wa ado-ado, kalau sudah tamek riwayat selesailah sudah. Tidak ada cerita akhirat, tidak ada cerita, ya sudah. Itu kekufuran juga. Nah, orang-orang seperti ini termasuk apa? Dua kelompok. Yang pertama ateis, orang tidak percaya adanya Tuhan sama sekali. Kelompok ini biasanya berkeyakinan kehidupan dunia ini adalah kehidupan sebab akibat saja. Dia tidak mengaku adanya yang maha pencipta. Kemudian ada kufur itu dalam makna mempersekutukan Allah, menjadikan Allah punya anak dan berbagai macam. Nah, kekufuran seperti itu kekufuran dalam bentuk syirik, tapi syirik dalam kufur. Ini bedakan syirik dalam kufur, syirik dalam keislaman. Ya, ada orang mengaku muslim tapi berbuat syirik, datang ke dukun, cayo keramalan. Dia mempersekutukan Allah. Tapi apakah dengan itu dikatakan kamu murtad? Tidak. Kamu melakukan dosa besar, kamu fasik dengan itu. Tetapi kalau orang Nasrani, dia tidak masuk Islam, apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah keyakinan syirik, dan itu kekufuran. Jadi jangan dikatakan bahwa orang ahlul kitab itu yang tidak mau menerima Islam tidak kafir. Mereka kafir karena keyakinan mereka keyakinan kufur. Syirik mereka itu syirik kekufuran. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Laqad kafara alladhina qalu inna masih ibn Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Masih ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari 3 oknum. Berarti dia sandingkan Allah dengan yang lain dalam uluhiyah, dalam perkara ketuhanan. Dan itu syirik juga, tetapi syirik di dalam kekufuran. Nah, bagi orang-orang Islam yang terlanjur berbuat kesyirikan, bisa berakibat 2. Bisa berakibat dia keluar dari Islam kalau kesyirikannya sampai ke tingkat itu, dan bisa berakibat dia memikul isman azima, dosa yang sangat besar. Nah, karena itu jangankan syirik yang akan mengeluarkan dari Islam, syirik yang berakibat kita menempuh jalan mendapatkan dosa besar saja, na'udzubillahi min dzalik. Nah, kenapa na'udzubillah? Akibatnya tidak ringan. Perhatikan akibat dari orang yang berbuat kesyirikan, bahwa nanti di hari kiamat akan datang, akan keluar orang yang berseru. Di hari kiamat kelak, siapa saja
yang berbuat syirik diharamkan surga atasnya. Jadi berhati-hati dengan kesyirikan. Jadi kalau kita membaca ada hadis Nabi, man kana fi akhir hayatihi, siapa yang di akhir hayatnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Dakhala al-jannah. Begitu. Apa maknanya itu? Jangan hanya sekedar mengatakan, ini pemahaman kita kan terus di kalau ngecek itu surga. Hadis itu harus difahami dengan hadis-hadis sahih lainnya. Nah, perhatikan, man mata yusrik billahi syai'an, siapa yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan apapun, dakhalan nar, masuk neraka. Pastikah itu? Pasti. Adakah peluang untuk mendapatkan ampunan kalau dia mati dalam keadaan syirik? Tidak. Jangan ada mengatakan berarti kunci neraka ya. Tidak begitu pula. Kadang-kadang orang kan aneh-aneh sejarah ini. Itu yang kaji kemalunya putar. Kenapa kita bisa katakan bahwa dia tidak dapat ampunan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Tadi makanya saya awali dulu dengan surah An-Nisa tadi. Di siapapun yang mempersekutukan Allah, apa kalimat yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dia dipersekutukan dengan apapun. Perlu diingat. Nah, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan mereka terima di akhirat kelak perlakuannya? Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'ad bin Abi Fudalah Al-Ansari radhiyallahu an, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Apa kata Rasul? Idza jama'allahu an-nas, apabila Allah telah menghimpun seluruh manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, liyaumil la raiba fi, di hari yang tidak ada keraguan lagi akan kehadiran dan kedatangannya, nada munadin, di hari itu ada yang berseru. Apa isi seruannya? Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahada. Ini bukan syirik yang, ini baru riya ini. Bisa sampai tingkat itu terendah, atau memang mempersekutukan Allah pada niat. Apa kata yang berseru? Siapa saja yang mempersekutukan Allah dengan siapapun dalam amalan yang mesti dia lakukan lillah, yang amalan lillah mesti.
tapi dia persekutukan amal itu dengan yang lainnya karena calik mintuo supaya disanjung orang, supaya awak dipuji orang, ya termasuklah beras yang berlabel apa itu peluang betul. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kitalah orang yang peduli. Kemarin kita sudah rapatkan di majelis ulama dan kita putuskan bahwa itu keliru. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan keluar tausiah dari MUI. Dan umat harus hati-hati, harus mengawal dana itu. Tidak boleh dibiarkan dipakai seenaknya saja. Apalagi sebentar lagi ada saat-saat orang berpacu mencari jabatan dengan sampai uang umat, uang rakyat, uang masyarakat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan mencari jabatan. Ini harus saya sampaikan, saya ingatkan. Tidak boleh. Beramal saja. La tattabi'un sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ikuti sedekah kamu dengan al-man. Makna al-man bukan hanya menyebut-nyebut. Kalau kita lihat kitab tafsir, para ulama mengatakan izharul istina', menampakkan kepedulian dengan itu, seolah-olah awak nambah buat bayi. Kalau dia awak orang tak peduli bagaimana, awak kah? Itu jo piti awak, jangan serupa itu, teman ni. Apa lagi nak jadi piti awak? Ada yang saya terus kritisi. Pegawai-pegawai negeri di Sumatera Barat ini diambil uang zakat mereka dengan fatwa majelis ulama. Ingat ya. Dan pegawai sekolah. Amboingian. Ibu-ibu berzakat dipotong itu berdasarkan fatwa kami. Hasil kajian dari ulama dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mudzakarah. Walaupun ada perbedaan pendapat, tapi itu yang kita ambil. Nah, karena itu jangan dianggap seolah-olah pemotongan itu karena komandan. Saya tidak enak sekali mendengar ada pegawai mengatakan, ya tu babu ya, awak kan pegawai rendah. Kalau ada atasan-atasan kita melakukan tindakan-tindakan keluar, apalagi atas nama Allah, yang kata atas nama Allah nih, zakat itu diambil berdasarkan syariat. Makanya Badan Amil Zakat itu membuat semboyan. Saya sudah koordinasi dengan Basnas sampai ke pusat. Semboyan itu aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI katanya. Artinya apa? Yang pertama harus aman secara syariat, tidak boleh melanggar ketentuan syariat, baik secara hukum maupun secara adab atau etika akhlak. Itu tugas kita semua menjaga itu. Kalau orang memanfaatkan dana umat bak nang kalamak denyo saja untuk tujuan kepentingan dan berbagai macam, kemudian kita ingatkan yang lain, kita sorakkan kepadanya, kita sampaikan agar seorang peduli. Itu tak gunjang ada tu.
Jangan semuanya dengan alasan ini bergunjing, akhirnya diam-diam saja orang berbuat kebijakan seenaknya saja. Oh, tidak bisa begitu. Dalam kondisi seperti sekarang, kontrol publik itu perlu. Jadi siapa saja yang beramal, ini amal dia ya. Kalau zakat, zakat inyo, bukan zakat. Apalagi kalau zakat orang. Zakat orang dipakai tu kecelo apa peduli, tambah lo, cik lai duto namanya tu. Yang kita saja memang amal kita yang semestinya lillah. Amal mesti lillah. Kalau kita mau mengharapkan pahala di sisi Allah. Tetapi apa kata yang berseru nanti di hari kiamat? Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahada. Siapa saja mempersekutukan dalam amal yang dia lakukan semestinya karena Allah, tapi dia persekutukan yang lain, apa kata yang berseru? Falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Mintalah pahala dari sia dulu dan jeptina. Ya, orang membantu orang lain untuk apa? Agar banyak orang yang menjadi pengikutnya pemimpin. Amin tak pahala ke pengikut tu. Oh, demi supaya tim sukses bergerak, minta pahala ke tim sukses tu. Jadi kalau amalan tu lillah, jangan perserikatkan yang lain. Siapa saja man asyraka fi amalin amilahu lillah ahada. Siapa saja yang mempersekutukan dalam suatu amalan yang dia amalkan lillah, katanya karena Allah, tetapi dia persekutukan Allah dengan yang lain, apa kata yang berseru? Falyatlub, kini payah minta, kasih minta ke orang tu thawabahu min indi ghairillah, dari selain Allah itu. Fa innallaha, kenapa? Karena sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah aghna syuraka anis syirk. Aghna syuraka anis syirk. Allah lah yang tidak butuh dipersekutukan. Makanya kalau dipersekutukan Allah dengan yang lain, ambil sana lain, Allah nak satu.